Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Wah, ini ada berita yang menurut saya juga ada benarnya, yaitu dari Qodari. Ya, kalau kita ketahui Qodari itu yang mempromosikan Pilpres 1 putaran. Kalau kita melihat pada waktu lalu, menurut saya juga tidak masuk akal Pilpres 1 putaran, apalagi juga di situ ada 3 kandidat capres cawapres. Sungguh tidak masuk akal sekali. Apa kata Qodari pada waktu lalu? Ya karena apa? Otomatislah suara masyarakat Indonesia terpecah menjadi 3. Jadi tidak mungkinlah di situ ada capres yang mendapatkan di angka 50% ke atas. Nah, tetapi setelah berjalannya Pilpres 2024 di sini, ternyata hasil quick count dan bahkan juga dari real KPU di situ mendapatkan Prabowo Gibran mendapatkan di angka 58%. Nah, jadi di sini memang perkataan Qodari tentang Pilpres 1 putaran benar adanya. Di sini ada yang lebih mengejutkan lagi, yaitu Gibran potensial jadi ketum Golkar. Qodari beberkan analisisnya. Wah, kalau kita lihat pemberitaan pada waktu lalu di situ kan, wah, Presiden Joko Widodo ya yang akan menjadi ketua umum Golkar. Ya, isunya sih seperti itu. Tetapi kalau saya mendengar statement Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, ya setelah purna tugas dari presiden, di situ akan kembali lagi ke Solo. Nah, kalau kita lihat statement seperti itu kan berarti wah, di sini jangan-jangan Qodari di sini benar-benar adanya ya. Gibran di sini bisa jadi strategi dari Presiden Joko Widodo ternyata bukan Jokowi yang menjadi ketua umum Golkar, melainkan yaitu anaknya. Apa sih yang tidak mungkin? Ya kalau kita lihat pada waktu lalu ya, Kaisang misalnya. Kaisang di situ baru menjadi kader dari PSI, tiba-tiba selang 2 hari saja di situ langsung menjadi ketua umum. Apalagi Gibran ya, yaitu yang saat ini juga memiliki suara menjadi pendamping dari Pak Prabowo Subianto sebesar 58%. Artinya di situ Gibran bakal menjadi cawapres. Wow. Jadi menurut saya di sini sangat masuk akal sekali bila Gibran di sini akan menggantikan Airlangga Hartarto misalkan sebagai ketua umum Golkar. Wow, di sini sangat wow sekali ya. Bisa jadi ada benarnya di sini. Karena Qodari yang mempromosikan Pilpres 1 putaran ternyata juga benar adanya. Ternyata saat ini juga 1 putaran. Saya ingat pada waktu lalu ya, yaitu ketika di sini Gibran setelah gugatan di MK usia minimum capres dan cawapres dikabulkan oleh MK. Di sini bahkan juga Golkar langsung mengusung Gibran jadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini pasti ada skenario lagi ya. Bisa jadi apa yang dikatakan Qodari bisa benar adanya di sini, yaitu Airlangga mengincar Gibran atau Presiden Joko Widodo mengincar posisi ketua umum Golkar untuk Gibran atau semacamnya lah. Memang perpolitikan saat ini wah sangat di luar dugaan ya. Dan manuver-manuvernya sangat-sangat di luar dugaan juga. Jadi memang sangat sulit diprediksi. Tetapi lagi-lagi menurut saya yang tidak masuk akal seperti Pilpres 1 putaran tiba-tiba ternyata kenyataannya juga 1 putaran di sini. Bahkan Pak Prabowo dan juga Gibran mendapatkan di angka yang cukup fantastis 58%. Padahal kalau kita lihat dari hasil survei di situ bahkan juga suara Prabowo dan Gibran ya tidak sampai di atas 50% lebih. Artinya di sini yang dikatakan Qodari benar. Jangan-jangan di sini juga bisa benar sekali.
Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu yang pertama kali mengusung Gibran jadi cawapres Prabowo Subianto adalah dari Partai Golkar. Nah, menurut Anda gimana? Apakah Presiden Joko Widodo yang jadi ketua umum Golkar atau Gibran anaknya? Kalau kita lihat flashback ke belakang lagi, yaitu Presiden Joko Widodo setelah purna tugas, setelah tidak menjadi presiden, di situ akan kembali lagi ke Solo. Nah, kalau kita ketahui dari berita di sini ya, dari Detik News. Di sini pada 2 Januari 2024, Presiden Joko Widodo bahkan juga menjawab pertanyaan dari wartawan di sini. Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Ya, bisa jadi di sini memang benar adanya ya, yaitu Presiden Joko Widodo kembali ke Solo dan akan digantikan Gibran dan juga Kaisang, karena Kaisang saat ini juga menjadi ketua umum dari PSI dan Gibran saat ini juga ya pasti akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan bisa jadi perkataan dari Kodari di sini Gibran akan menjadi ketua umum Golkar. Ya, biasanya analisa dari Kodari ya menurut saya sangat benar sekali, terbukti di sini Pilpres 1 putaran juga benar adanya. Nah, di sini dari TV One News, Gibran potensial jadi ketum Golkar, Kodari beberkan analisisnya. Nah, di sini mencuat isu Presiden Jokowi bakal menjadi ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional Munas yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang. Isu itu pun menyita perhatian elit politik hingga pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Dalam hal ini, Kodari mengaku memiliki pandangan yang berbeda dengan hal tersebut. Nah, saya mungkin berbeda dengan beberapa pandangan atau analisa yang berkembang. Menurut saya Pak Jokowi tidak akan masuk ke Partai Golkar. Beliau tidak akan menjadi ketua umum dan beliau akan tetap menjadi tokoh yang berada di atas semua partai politik, kata Kodari pada 12 Maret. Diketahui jumlah nama muncul menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun selain nama-nama yang beredar, Kodari menyebut satu nama yang potensial menjadi ketum Golkar itu yakni Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini menurut saya juga agak masuk akal sedikit ya. Karena apa? Karena Gibran adalah ya setidaknya tokoh anak muda yang dipromosikan oleh Golkar pada waktu lalu menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Golkar adalah yang pertama kali loh mendeklarasikan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Jadi menurut saya sangat masuk akal sekali. Tiba-tiba besok ya ditambah ada kandidat ketua umum dari Golkar itu sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dan pasti itu akan membuat kejutan dan kemungkinan dari Munas di sini wah pasti akan memilih Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden Joko Widodo tetap akan seperti komitmennya yang pada waktu lalu, yaitu akan pensiun dan menjadi rakyat biasa. Ya, menurut saya memang Presiden Joko Widodo sebaiknya dari kader PDIP lah menurut saya, karena juga mulai awal hingga menjadi presiden berada di kader PDIP. Jadi menurut saya sangat bagus sekali lah kalau Presiden Joko Widodo di sini yaitu akan pensiun dan akan menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo. Ya, siapapun lah besok pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode 2024 hingga 2029, semoga saja bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan program-program pada saat kampanye sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.